Halo, selamat malam Raffi. Ya, Kak. Oke, halo. Oke, apakah suara aku terdengar, Raffi? Aman ya? Benar. Aman. Oke, sip. Selamat datang di kelas hari ini, Raffi. Kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Jadi buat hari ini, Raffi, kita akan lanjutin pembelajaran kita lagi. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar namanya modul 3, lesson 4, Raffi ya. Kita udah belajar mengenai Object Oriented Programming atau OOP. Nah, hari ini kita akan belajar namanya Animation, Raffi ya, atau bahasa animasi nih, pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita start, seperti biasa aku mau nanya dong terkait rutinitas Raffi. Gimana nih, Raffi kabarnya boleh dong di kasih tahu ke aku kabarnya gimana? Wajar. Kayak biasanya. Tadi ada apa Raffi? Rapat apa tadi tuh? Nah, Rapat ya? ngerjain tugas, Kak. Oh, ngerjain tugas. Nah, Tugas apa Raffi? tugas praktikum. Oh, praktikum. Tapi udah aman ya? Mm, Udah. Udah ya. Jadi udah aman ya buat tugasnya ya. Nggak ada kendala berarti ya, aman ya? Udah aman, Kak. Soalnya bagi-bagi juga. Oke, I see. Oke, Raffi. Oh ya, oke, mungkin nanti aja. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk aja ya, Raffi, buat belajar kita hari ini. Jadi kita hari ini discuss mengenai modul 3 lesson 5 ya hari ini tentang namanya animation, Raffi. Oke, aku izin share screen. Oke, sebentar. Animation, project animation. Where is it? Oke, ini dia. Nah, di sini presentasinya agak cukup lama sih, Raffi ya. Agak cukup panjang. Jadi aku akan mungkin agak sedikit percepat, Raffi, buat presentasinya dan cara penjelasanku. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan aja ya, Raffi ya. Apakah sudah terlihat, Raffi, untuk presentasinya, modul 3 lesson 5 animation? Udah, Kak. Sudah ya. Oke, modul 3 lesson 5 animation. Ya, kita melakukan discussion dulu nih terkait animation. Apa sih animation itu sendiri? So, we get new order ya. Jadi kita punya pesanan baru. All this time, we have been filling our site with functionality, calculators, shopping cart, bank cards. Today, we will talk about how to make the page more attractive by adding a visual response to the user's actions. Jadi di sini kita akan fokus menambahkan ini ya, apa bahasanya visual lah di bagian sini. Okay, so our discussion for today, in the Galaxy and AlgoBank projects, and even in the Cactus Store, we had to work with the functionality of the page. Jadi katanya di Galaxy dan juga AlgoBank projects, bahkan di dalam Cactus Store ya, kita harus bekerja dengan fungsionalitas ya dari suatu halaman. We've added, nah kita sudah menambahkan apa aja? A flight price calculator, calculating the price of goods in the shopping cart, the logic of adding a new bank card, and also the last is the logic of adding a new user. Jadi di sini ada beberapa logic yang kita tambahkan. And then there's a term of for everything we've done, which is UX design ya. UX design is an aspect of applications design that affects its functional dimension. In mana dalam kata lain is logic of the mechanism that is hidden from the user's eyes. Jadi katanya merupakan term ya dari semuanya itu sudah gitu terlihat ya. Itu namanya UX design. UX atau user experience design merupakan aspek dari suatu aplikasi desain yang effects yang berefek pada functional dimension atau dimensi fungsional. Dalam kata lain, merupakan logic dari sebuah mekanisme ya, yang dimana dia itu disembunyikan dari user eyes lah, atau bahasa itu dia tuh nggak kelihatan langsung oleh mata kita. When working with the UX, ketika bekerja di UX, kita butuh untuk berpikir nih tentang seberapa mudahnya sih ini akan untuk kita user sebagai user tuh mencapai tujuannya dan apa sih impressions yang mereka akan dapatkan dari aplikasinya. Nah, jadi contohnya di sini ya, an obvious UX flaws in the Galaxy projects is the inability to view the list of products in the cart. Jadi kata contohnya adalah ya secara jelas ya, di sini kita punya UX flaws yang dimana Galaxy Projects merupakan ketidakmampuan ya untuk melihat view dari suatu list produk di dalam suatu cart ya. Ketika kita bekerja dengan projectnya, kita nggak menemukan nih, tidak melihat nih dengan apa sih jenis apa sih tugasnya, tapi kita bisa melihatnya dari luar ya, from the outside. This is definitely not enough. Nah, gimana tuh sebenarnya tuh masih belum cukup nih buat hal ini. So, when creating an applications, do not forget another aspects UI design. Jadi katanya ketika kita membuat application, jangan lupa nih buat bikinin aspek lain yaitu tentang namanya UI design ya. Yang mana UI design ini dia berefek apapun ya yang berhubungan dengan application interface atau bahasanya interface dari aplikasi. Nah, di sini ada color palette-nya, ada kehadiran dari locations of buttons, jadi button atau tombol dari mana dan juga
kebisaan untuk kita baca teksnya ya. Dan ketika kita bekerja dengan UI, we need to think about how to page will look and whether it will be visually appealing. Jadi kita bekerja dengan UI, kita butuh tahu dan berpikir bagaimana sih page atau halaman itu bisa terlihat dan juga apakah itu akan visually appealing atau bahasa itu membuat visually kayak maksudnya inilah yang bisa memikat kita untuk melihat. Oke, nah terus di sini apa lagi? Nah, discussions di sini ada bisa dibilang this is bad UI. Bisa deskripsikan grafik kenapa dibilang di sini UI-nya di sini bad gitu atau buruk lah atau kurang bagus kenapa? Coba Raffi kenapa tuh? Lagi dipanggil ya. Iya Kak. Oke, coba kalau mau tahu Fi, kenapa tuh? Kenapa dia dibilang bad UI? Why? Hmm, soalnya kurang ini juga Kak kalau dilihat. Apa tuh? Kurang menarik kah? Ya, Apa? Kenapa buat kurang menariknya? Kenapa Raffi? Coba Raffi dong jelasin menurut pendapat Raffi aja kira-kira kenapa? eh, dari desainnya ini Kak, apa namanya? Kurang menarik. Soal Dan terus desainnya kurang nggak menarik. rapi juga. Oke, dari desainnya kurang menarik dan kurang rapi juga. Yes, betul banget ya itu jawabannya. Oke, so UX and UI cannot exist without each other. Jadi katanya UX dan juga UI itu dia nggak bisa ada ya tanpa satu sama lain. Dan di mana di dalam satu site dari suatu halaman dengan menggunakan bad UI atau bahasanya UI yang buruk, semua tombol bisa bekerja secara perfectly. But on the most effective button, they can work poorly. Jadi katanya ada yang bisa bekerja dengan baik, tapi kebanyakan iterative buttonnya itu dia bisa bekerja secara buruk gitu ya. Nah, ketika kita mendesain suatu halaman, kita butuh untuk mempertimbangkan nih kedua aspek gitu ya. Jadi kita harus melihat aspeknya dari macam-macam lah. And then animation is a significant part of the UI. Animation merupakan bagian yang signifikan dari suatu UI ya. Animations of any kind, whether it's floating figures on the background or are almost imperceptible animations of a button press. Jadi kata animations dari segi manapun, apakah itu dia floating gitu ya, atau bahasanya mengambang features di backgroundnya, atau dia hampir imperceptible animations gitu, atau bahasanya button press. Nah di sini itu dia tuh akan membuat halaman menjadi lebih menarik gitu ya, dinamik dan juga atraktif. Nah, kalau lihat di sini ya, nah di sini ada tombol namanya click me. Nah, di sini kita bisa clicking something ya, di mana ini dia jadi lebih menarik ya, karena lihat tuh, ketika kita klik ada animation kayak kita ini ya, kayak kita menekan air lah mungkin ya bahasanya ya. Here the durations of the animations when hovering and clicking the mouse is 2/10 of second and the size changes by only 5%. Jadi katanya ini ada durasi nih dari animationnya ketika kita menghover dan juga mengklik mouse-nya dengan 20 detik mungkin ya biasa itu beberapa detik lah. And the size berubah cuman 5%. Jadi di sini sizingnya juga berubah sebanyak kurang lebih 5% di bagian sini. But if we compare an animated button with a static one, the differences are obvious. Jadi katanya ketika kita compare nih button animated dengan yang static atau biasa static itu yang nggak bekerja gitu ya, perbedaannya akan terlihat jelas. So the lesson goal for today to learn the principles of working with animations, and then kita akan belajar cara kita membuat animations dengan menggunakan CSS ya atau bahasa itu cascading style sheet di bagian sini. And then apalagi to learn uh, how to create animations using JS gitu ya. Untuk melaporkan application animation dengan menggunakan JavaScript. And then apalagi to apply the knowledge in the current project. Jadi katanya untuk melaporkan beberapa hal terkait current project ya. Nah, kita review dulu nih terkait namanya OP ya, atau Object Oriented Programming. Nah, apa sih kira-kira objek itu sendiri? Nah, jadi objek itu merupakan suatu hal independen ya, unit yang dia itu bisa kita set dari properties dan juga methods ya. Dia sering berkorelasi untuk ke real life entity atau bahasa entitas yang secara hidup gitu ya, real life. Nah, sekarang kelas itu apa sih? Nah, jadi kelas itu sendiri merupakan descriptions of an entity that can later be used to create new specific object. Jadi kelas sendiri merupakan suatu descriptions ya dari suatu entity atau entitas yang nantinya bisa digunakan untuk membuat hal baru, yaitu berapa suatu spesifik objek ya, atau bahasa objek spesifik. Sekarang constructor. Nah, apa sih constructor itu? Nah, jadi constructor itu sendiri merupakan metode
of a class dari suatu kelas yang dimana dia itu dipanggil ketika kelasnya itu dibuat. Contohnya kita juga bisa menggunakan constructor, contohnya ya untuk assign atau kita menempatkan suatu specific values untuk property gitu ya dari objek yang baru yang dimana dia itu dibuat ya. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat suatu objek? How can we create an object? Nah, jadi an object can be created by directly listing properties with their values and methods. If an object is created based on a class, the following instruction is used. Jadi kita objek itu sendiri bisa dibuat secara langsung dengan listing gitu. Bahasanya kita bisa dibilang tuh kayak mengurutkan lah dari propertiesnya dengan nilainya dan juga methodenya. Jika objek saya itu dibuat berdasarkan dari suatu kelas, following constructions, nanti following constructions itu akan digunakan ya. Itu di sini kita set, misalkan namanya let object gitu, atau bahasanya variabelnya let ya. Kita set nama variabelnya object, and then we have the new class ya. Kita set di sini nama method ya, kita menggunakan new di sini. Oke, sekarang kita akan masuk dalam animation in CSS ya, atau bahasa animasi di dalam cascading style sheet itu sendiri. Nah, jadi animation in CSS itu sendiri yang merupakan animations on the page is created by changing the values of properties over time. Jadi katanya animations dari satu halaman itu dibuat dengan mengubah nilai dari propertiesnya sepanjang waktu. Dan di contoh example yang familiar gitu ya, lebar dan juga tinggi dan juga bayangan values itu berubah gitu ya, berubah in the fractions of second when the mouse is over. Jadi dia itu akan berubah dalam hitungan detik. Nah, lihat tuh ya, data card kita deketin, nanti dia akan terjadi kayak pop up gitu ya. Nah, but the question now, but how do we program that? Nah, gimana caranya kita memprogram hal itu? Nah, di sini kita butuh namanya transition ya. In order for a browser to understand gitu ya. Jadi cara biar browser itu paham what and how to animate, we need to specify it explicitly ya. Jadi kita harus menspesifikasikannya secara eksplisit. Apa propertiesnya yang akan berubah itu apa dan juga kira-kira durations of animation-nya itu berapa. In CSS, the transitions of property and its derivatives are responsible for this. Jadi katanya di CSS itu sendiri, transition propertinya dan juga turunannya itu dia bertugas nih buat hal ini. So, there are properties ya that will help create the animations. Jadi ada beberapa properties yang akan membantu kita membuat animation ya. Kita punya transition property di sini, di mana propertinya harus bisa dianimasikan ya. If there are several properties, we list them separated by commas. Jadi katanya kalau misalkan ada beberapa properties, kita akan coba ini ya bahasanya kita daftarkan tuh dengan misalkannya dengan menggunakan koma. Ada juga di sini transition duration ya, itu animations duration in seconds ya. Jadi bahasanya ada durasi dari animasinya dalam detik. And then transition delay gitu, delaynya. Delay before execution in seconds. Jadi delaynya sebelum kita melakukan execution di dalam beberapa detik. Nah, contoh di sini ya, let's look at example of simple animations. Nah, mari kita lihat contoh dari animation yang simple di sini. Contoh create card ya di bagian sini. Here are the main styles of the button, background, text color, margins, that nothing too much. Jadi bisa bilang sini nggak terlalu banyak nih. Sini kita panggil dulu si kelasnya si button tadi. Kita set sini paddingnya, lalu juga background color menggunakan RGB ya. Di sini 3 warna. Colornya di sini kita menggunakan white ya. Color itu berarti text. And then kita set border radius ya biar dia sedikit melengkung nih. Di sini adalah 5 pixel ya berarti bagian sini. And then, nah di sini animationnya harus terjadi nih on a mouse hover. So let's add the pseudo class. Jadi di sini kalau dilihat ya Raffi, ketika kita deketin dia berubah warna. Nah sekarang kita tinggal buatin aja nih dot button hover buat di bagian sini ya. Itu apa di sini yang kita set? Kita set adalah transition property dengan menggunakan background color gitu ya. Jadi dia nanti akan melakukan transitioning ya ketika kita deketin dengan menggunakan background color yang udah kita set ya. Di sini itu 7800213 nih. Nah, jadi kayak konsepannya nanti dia akan manggil juga nih. Set 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 set. Nah, gitu. Nah, terus kita cek, kita set di sini juga transition duration-nya 0.5 seconds ya di sini ya. The duration can be determined empirically, let it be 0.5 seconds. Jadi di sini mari kita kasih di 0,5 detik nih buat bagian sini dulu ya. And then finally, let's add the property itself. Nah, sekarang tambahin propertinya aja di bagian sini. Tadi kita udah set transition property sama dengan background color, which is this one. And then kita set background color-nya sekarang menggunakan RGB baru ya, RGB 2130088. Bisa ingat grafik color tengah-tengah RGB ini apa berarti? Urutannya apa? Ini apa? Ini apa? Terus yang ketiga apa? Hmm, RGB ya, RGB. wah, R itu apa? Di sini berarti G itu apa? Dan D ini apa? Coba, ayo gampang.
Pakai bahasa Inggris clue-nya. Nah, red, green, blue. Yes, red, green, blue ya. Betul banget. Di red, yang nol ini berarti green, berarti dia greennya nol ya di sini. Dia nggak pakai green. And then blue ya. Jadi di sini ada red, green, and then blue ya. Jadi ada tiga hal lah, bisa dibilang di sini. Let's complicate. Let's not let the radius of rounding also change. Then we will list the properties separated by commas. Nih, jadi katanya mari kita set roundingnya dan kita coba list nih propertiesnya yang kita pisahkan dengan menggunakan koma ya di bagian sini. Nah di sini kita set apa aja, background colornya apa, border radiusnya berapa, and then transition duration kita set di 0,5 detik contohnya, terus juga RGB 2130188, dan border radius ya di 10 pixel nih buat di bagian sini tadi. Nah, sekarang kita akan mendapatkan result nih. Itu contoh di sini apa? Create a card di bagian sini ya, cara kita membuatin kartunya. Seperti ini. And then, for example, to ensure that the properties change smoothly, when the cursor is moved away from the button, we will also add transitions to the button itself. Nah, jadi katanya untuk memastikan bahwa propertiesnya tuh dia bakalan berubah secara smooth ya, atau bahasanya secara perlahan. Ketika kursornya dipindahkan dari button, kita juga akan menambahkan transition ya ke button itself gitu. Jadi kita juga akan menambahkan transisinya ke dalam button itu sendiri. Nah, di sini kita set transition propertinya, kita set background color, and then kita set juga di sini border radius contohnya ya. Nah, jadi ntar bisa kita set juga nih, kita pisahkan dengan menggunakan koma ya. And then kita set transition duration-nya ini 0,5 second ya, 0,5 detik nih buat bagian sini, buat duration-nya dia. And then it will be even better ya. Jadi kata dia bakalan jauh lebih baik nih di bagian sini kalau Raffi lihat ya. Jadi dia akan terlihat seperti ini. And then for transform ya, if you try to use sync transition to change the size of an element, it will not work very well. Jadi katanya ketika kamu menggunakan mencoba untuk menggunakan transisi untuk mengubah ukuran dari suatu elemen, it will not work very well. Dia akan kurang bekerja dengan baik nih. Contoh di sini ya, dia langsung gede banget nih contohnya di bagian sini. This is because the net boring elements have not gone away, and changing the size of one block affects the positions of the others. Here, due to the lack of weight, the elements overflow the container. Jadi kata itu karena net boring elements atau bahasa itu elemen yang bersebelahan lah. Dia tuh nggak pergi gitu ya. Dan juga mengubah size dari one block, dari satu blok, dia itu berpengaruh pada position dari yang lainnya. Nah, di sini karena kan kurangnya ini ya, lebar ya, dan juga the elements of overflow di kontainer. Jadi katanya elemennya juga overflow dengan kontainer itu sendiri. Nah, so kalau gini kita harus ngapain nih buat hal ini? Nah, di case seperti ini ya, in such cases gitu bahasanya bisa dibilang di sini. The transform property, okay, nah di sini apalagi, this property allows us to transform an element so that net boring elements do not notice the changes. Jadi katanya di kasus seperti ini, transform property itu bisa kita bantu ya. It can help gitu. This property allows us, properti ini membolehkan kita untuk mentransform dan suatu elemen, sehingga dengan net boring atau bahasa itu kita taruh sebagai suatu tangga elemen gitu ya, itu tidak akan notice perubahannya. This property is very often used to create animations with it we can. Nah, jadi katanya properti ini, si transform ini sangat sering sekali nih kita gunakan untuk membuat suatu animations ya. Yang di dalamnya kita bisa ngapain aja. Kita bisa memindahkan elemennya secara horizontal atau mungkin vertikal. Kita juga bisa meningkatkan atau mengurangi ukuran dari elemen, dan juga kita bisa rotate ya, atau memutar elemennya along one of the axis ya, salah satu dari axisnya. Nah, di sini contohnya ya. To move an element along one of the axis, we need to specify one of the given options as the value of the transform property. Jadi katanya untuk memindahkan elemen di sepanjang dari axisnya, kita harus butuh untuk menspesify nih. Salah satu options yang diberikan sebagai suatu nilai dari transform property atau bahasa property yang kita transform. Itu di sini kita punya translate X to move the element horizontally, translate Y to move the element vertically, and then translate ya to move the element along both axes. Jadi kata di sini kita punya tiga translator lah. Translate X untuk kita pindah secara horizontally, translate Y untuk vertically, and then translate untuk memindahkan elemen sepanjang kedua aksis. Nah, contoh di sini translate example ya, kita punya di sini tiga hal tanpa transformations di bagian sini. And then kita set di sini translate X, di sini kita set di minus 70 pixel. Contohnya di sini dia akan bergeser nih. And then kalau misalnya kita pindahin lagi sekarang, translate Y 35 pixel. Nah, jadinya sekarang dia udah digeser, dia geser ke bawah ya, karena ingat ya, kalau X itu berarti dia akan berpindah secara horizontal, ini X, and then kalau Y itu berarti dia akan berpindah secara vertikal, Raffi ya. Ini Y. Nah, jadi kita punya dua sumbu lah di sini, punya X and then punya Y juga. And then punya juga di sini translate. Nah, translate kita bisa lakuin namanya dua sisi ya. Jadi
kita masukin X-nya berapa. Contoh di sini X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi ntar dapetnya seperti ini nih. Nah, dia jadi lebih menggeser dan juga lebih ke bawah ya, seperti yang Raffi lihat di gambar. Oke, nah ini contohnya translate example ya. Kita klik welcome. Nah, tulisan welcome turun ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya tulisan welcome-nya. Scale. Nah, ada juga scale di sini atau scaling to change the visible size of the element, specify the scale as the value. Jadi untuk mengubah ukuran yang terlihat ya dari suatu elemen, kita bisa menspesify scale atau skala sebagai suatu value atau nilai. Nah, di sini kita punya macam-macam ya, without transformations, dia tuh akan seperti ini, bahasa itu ya sama aja semuanya. And then kalau kita set transformation dengan scale 1,5, dia nanti seperti ini nih. Jadi ada yang mungkin bahasa itu membesar lah ya, di tengah-tengah sini nih ada yang membesar. Nah, jadi dia akan memakan ruang cukup banyak nih ketika kita set scale. Ada juga di sini rotate ya. Perhaps the most interesting transformations is rotations. Jadi katanya, wah, mungkin nih, walaupun ya, part paling penting dari transformation adalah rotation ya, atau perputaran. To do this, untuk melakukan ini, kita perlu specify rotate as the value ya. Kita perlu men-specify rotate atau perputaran sebagai suatu nilai. Nah, contoh di sini kita set without transformations. Ini kita set sekarang transform rotate gitu ya. Di sini kita set di 45 degrees nih. Nah, Raffi lihat sendiri di sini ya. Dia jadi agak berputar nih Raffi ya. Jadi dia bisa kita lakukan perputaran juga. And then from transform itself ya, the scale value of the transform property will help solve the overflow problem ya. Jadi katanya scale value dari transform property itu juga akan membantu untuk menyelesaikan masalah dari overflow tadi ya. Nah, contoh di sini lihat ya. Nah, ketika dideketin dia akan menjadi besar gitu ya hovernya. Nah, jadi di sini apa aja yang kita set? Nah, jadi pertama-tama kita punya button hovernya dulu di sini. Kita set transform. Durationnya kita set di 0,5 second ya, atau 0,5 detik. And then scale-nya di 1,2 detik. Lalu di button satu sendiri kita set transform juga. Nah, cuman beda di sini scalingnya beda ya. Scaling di 0. Jadi di sini nanti ada perbedaan nih ketika kita hover, itu kita deketin sama kita nggak deketin. Nah, nanti dia akan scalingnya akan turun itu jadi 0 gitu ya. Dan durationnya juga sama nih, di 0,5 seconds. Nah, lihat ini juga ya, lihat tuh ya. Set, set. Oh, oke, jadi di sini adalah bagian dari transform juga nih. This also CSS animations, what properties are changing here. Nah, apa sih kira-kira aspek yang berubah di sini? Nah, ini dia. Dia tuh ada namanya interim result di sini ya. Ini mana di sini merupakan properti juga yang membedakan kita, tapi untuk mentransform suatu elemen tanpa konsekuensi untuk keseluruhan struktur ya dari suatu halaman. Nah, di sini kita punya namanya interim result. Di sini ada apa aja? Kita punya scale buat size transformation ya, atau bahasa untuk transformasi dari ukurannya dengan menggunakan scale. Dan translate for shift transformations ya, atau bahasa transformasi shifting atau perpindahan. And then rotate ya, atau rotations untuk perpindahan transformasi secara rotations atau secara perputaran. And then transition itself merupakan properti yang membolehkan kita untuk menganimasikan suatu elemen. Dan in particular, we can also animate transformations ya. Dan juga dalam particular, kita juga bisa menganimasikan transformation itu sendiri. Nah, so di sini ada juga namanya complex animations ya, atau bahasanya animations yang kompleks nih. The transition property opens up a lot of possibilities gitu, atau jadi bahasa itu ada possibilities atau kemungkinan yang banyak ya. Tapi animations with it can only be made linear. Jadi katanya animations dengan ini cuma bisa dibuat secara linear aja. Properties akan berubah secara uniform without intermediate states ya. Jadi tanpa ada stage-stage tertentu lah. Nah, contoh di sini dari by menjadi by seperti ini. Jadi ya kelihatannya cuma berubah warna aja ya. What if the animation is more complicated? Nah, gimana kalau kita buat animasinya menjadi lebih complicated atau lebih rumit? Nah, contoh ya di sini. Contoh kita buatin loading log page gitu ya. Contoh ya, dia akan muter-muter segala macam gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, lemonnya jadi seakan-akan dia itu kayak loading. Nah, here each lemon is animated separately and goes through several stages. Jadi katanya di sini masing-masing lemon tuh akan dianimasikan secara terpisah dan juga akan melalui beberapa stage gitu ya bahasanya, atau bahasa itu beberapa uh, stage lah atau beberapa bagiannya. Dan let's go and find. Nah, lihat ya. Let's go and find out. Nah, lihat nih. Jadi perputaran seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat tuh dia sebenarnya step by step rapi. Dia tuh ke sini, terus dia kemana lagi ke bawah, terus ke sini, and then baru balik lagi ke atas ya. Nah, jadi sebenarnya itu dia ada posisi-posisi tertentu nih yang dia lakukan pemindahan ya, seperti yang Raffi lihat di sini. Nah, we won't be able to do this with translate. So does that mean there will be a new tool? Nah, jadi katanya kita nggak bisa nih ngelakuin ini dengan translate. Nah, terus ada pertanyaannya, apakah itu berarti akan ada tool baru nih, tools baru di sini?
Nah, di sini ya, complex animations can also be created in CSS. And to do this, there is a keyframes directive. Jadi katanya untuk melakukan ini, di sana ada juga yang namanya keyframes ya, secara direktif. Kita akan menggunakan tool ini untuk men-specify the stage dari suatu elemen yang harus kita lewatkan nih sebelum animasi ini itu kita pertimbangkan untuk selesai. Nah, contoh di sini keyframes-nya ya. Here is how they create it. Nah, kita set di sini menggunakan add ya. Add keyframes, kita set lemon one on load di bagian sini. Nah, nanti di sini keywordnya harus ditulis dengan menggunakan add. Ingat ya, buat si keyframe ini sendiri keywordnya harus menggunakan add, Raffi ya. Must be written. And then animation name, it can be anything, but today we are working with lemons. Nah, jadi di sini setelah kita masukin keyframes-nya, jangan lupa kita juga tambahin si ininya sendiri ya, kayak ya bisa dibilang nih kayak class atau functions lah penulisannya. And then the stage that animation must go through are described within the keyframes. Jadi katanya stage-nya yang dimana animasinya itu dia harus berjalan nih, yang dimana dia itu di describe dengan menggunakan keyframes ya. Kita set di sini 0%, transformnya itu none di sini, and then 25% kita set transformnya dengan translate X-nya 50 pixel, 50% lagi transform X-nya dengan 50 pixel, 50 pixel ya. Tadi ingat kalau pakai translate itu dia punya dua koordinat ya, X sama Y, and then 75% buat translate-nya Y-nya di sini contoh kita set di 50% juga. Nah, nanti dia akan lakukan loading ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga bagian percentage juga nih, Raffi, buat di bagian sini. Percentage allow us to describe the state of object after specified part of animation has been performed gitu ya. Jadi katanya percentage-nya akan membolehkan kita untuk mendescribe suatu hal gitu ya, dari suatu objek setelah specified part of the animation sudah di-perform gitu, atau bahasanya udah dilakuin perform bagian sini. And then the animations is last 2 seconds. Jadi katanya dia itu berlangsung selama 2 detik ya. So in the 0.5 seconds, which is di sini bisa dibilang 25% ya, atau bahasa 25% lah dari hal ini. Nah, coba tadi sebelum. Nah, nanti dia akan ini ya 2 detik ya. Nah, kita bisa bilang 0,5 detik di sini ya, sehingga kita bisa set di 25% ya dari total animation time. Lemon will go from the first state of the second state. Nah, jadi dia akan berpindah dalam 0,5 detik lah di bagian sini contohnya ya, yang aku bilang tadi. Ini share screen-ku aman kan ya, Raffi ya? Terlihat jelas kan ya share screen-ku? Aman. Aman ya? Okay, the most observant children will notice that the final state 200% is not specified there. And then in this case, all the remaining time is spent transitioning from the last described state of the initial state ya di bagian sini. Jadi kata di kasus ini semua sisa waktu kita akan dihabiskan untuk transitioning atau memindahkan nih dari last described state ke initial state atau state yang awal. Nah, so di sini animation properties-nya di sini apa aja? So far the animation is not related to the block itself. This needs to be fixed urgently. To do this, the animation property will with friends will help. Nah, di sini ada apa aja? Kita punya animation name ya. Nama dari keyframes-nya apa? Kira-kira terus ada juga animation duration, durasi dari animation, ada juga animation delay, delay ketika kita menjalankan animation-nya, and then animation iteration count ya, the number of iterations, how many times the animation will be performed. Jadi katanya berapa banyak nih animasinya akan perform ya atau muncul. Ada juga animation fill mode di sini ya. Itu adalah state of the block after the animation is performed gitu ya. Jadi suatu hal dari bloknya setelah animasinya itu di perform ya atau muncul. And then animation timing function trajectory ya. Di sini itu animation trajectory lah. Nah, lalu di bagian animation properties juga dengan menggunakan animation duration, animation name, and then animation delay, everything is clear. Jadi katanya segala hal tuh jadi clear ya. And then the logic is the same as the with transition. Jadi nanti logiknya akan sama dengan transition. Let's look at the remaining process properties. Nah, di sini ya, sisa properties. Jadi di sini kita bisa set nanti namanya animation iteration count ya. Ini dia akan menentukan berapa banyak nih kira-kira animationnya akan perform dari start ke finish. Yang dimana nanti nilainya kita bisa specify ya suatu angka atau bahasanya mungkin infinite bahkan terbatas ya. Dan keywordnya so that the animation performs infinitely ya. Jadi dia akan berjalan secara tanpa didefinisikan lagi. Nah, di sini lalu ada juga animation properties yang tadi ya. Kita punya animation fill mode. Using this property, we can specify in what state the object will remain after the animation is completed. Nah, jadi katanya kita bisa menspesify juga nih, yang dimana dari state objeknya, yang dimana nanti dia akan ada nih atau tersisa nih setelah animationnya complete ya. Nah, di sini juga ada beberapa possible values ya. Ada forwards di sini ketika objeknya tersisa, di mana sama ya, yang dari akhir animation gitu ya. And then ada backwards juga, yang dimana objek itu akan kembali ke original state lah. Atau bahasa itu ya udah letak originalnya di mana ya. Jadi di sini bisa dibilang dia tuh nanti akan tetap sama ya kalau forwards seperti akhir dari animation ya.
And then animation timing function ya, this property allows us to specify how the animation speed will change. Jadi kita akan membolehkan kita untuk men-specify nih kira-kira animation speednya itu akan berubah berapa sih? Ini mana value-nya itu bisa kita ikutkan ya, ada is in, start slow, and end fast, ada juga is out, start fast and slow, is in out, start slow, reach peak, speed by the middle, and slows down by the end, and then linear ya. Starts and ends the same speed. Nah, nanti kurang lebih seperti ini nih. Nah, tuh lihat ya bedanya. Set, gitu ya. Nah, kita juga akan mencoba nih untuk kita link ya keyframes to one of the lemons in addition to the basic styles. Kita akan specify ya. Kita punya lemon one. Kita set animation name-nya apa? Lemon one onload ya. Contoh di sini name of keyframes. Jadi nama dari keyframesnya apa? And then kita set duration-nya, duration of the animation specified with the unit of measurements. Itu seconds di sini. And then iteration count ya di sini ya. Contoh di sini kita set infinite ya, jadi tak terbatas nih, gini bisa juga. And then the resultnya akan seperti ini ya. If we create our own keyframes for the second lemon and link them to the objects in the same way, we'll get the wonderful result. Nah, jadi apa aja nih kita udah dapetin di presentasi pertama. Jadi animation itu sendiri merupakan important part ya, atau bahasanya part penting dari UI. Ya, lalu transform property merupakan convenient ya untuk kita animate, dan juga animation yang simple bisa kita buat dengan menggunakan transition property ya. And then also complex animations can be created using the keyframes ya. Jadi bisa dibilang animation yang kompleks juga bisa kita buat dengan menggunakan keyframes itu sendiri. Dan juga ada banyak properties ya untuk kita memanage complex animations atau bahasa animasi yang kompleks. Sip, itu aja. Kita coba kerjakan dulu, Raffi ya. Working with the platform animation in CSS. Yuk, let's go. Bisa dikerjakan, Raffi. Boleh share screen ya, kita kerjakan di modul 3, lesson 5 ya, Raffi, untuk belajar kita hari ini. Nah, ini animation nomor 13 ya. Udah belum? Boleh di share screen dulu ya, Raffi ya. Udah, Sa. Sudah? Oke, yuk kita coba kerjakan bareng-bareng nih di bagian sini. Choose the correct statements. Nah, ini kira-kira apanya yang benar nih? Animation kan bisa using the transform property. Nah, kira-kira benar nggak? Animasi itu bisa kita set dengan menggunakan transform property. Is it correct kalau kita menggunakan transform property buat hal ini? Salah ya. Jadi dia itu bisa di set dengan menggunakan transition, bukan transform. Nah, ini jadi jawabannya. Animation can be set using transition, bukan transform ya. Nah, kita di sini punya 4 jawaban benar. Terus apa lagi? Transition delay property is responsible for duration of animation. Oke. Yes. Kira-kira benar atau enggak? Duration of animation. Duration of animation. Nah, enggak ya. Jadi jawabannya mana? Iya. Ini ya. Ini dia. Is responsible for animation delay. Jadi bukan duration, bukan durasi, tapi buat animation delay atau bahasanya buat delay-nya. And then transfer property is convenient to animate. Nah, ini benar juga nih. Jadi transfer property juga convenient nih, atau bahasa itu nyaman atau bisa gitu ya buat kita lakukan animate atau bahasanya animasi ya buat hal ini. Oke, terus apa lagi kira-kira? Nah, one more time. Apa animation can be set using transition property. Oke, and then apa lagi? Transition duration property is responsible for animation delay. Oke, enggak. Nah, ini ya transition property. Transition duration property is responsible for animation duration. Nah, jadi kalau yang tadi, kalau delay buat animation delay, kalau transition property ya udah. Kalau animation duration ya buat duration. Gitu. Jadi ada 4 jawaban benar ya, Raffi ya. Udah benar gak jawabannya? Jadi ada 4 jawaban benar. Oh ya, anyway, ini aku nggak tahu kenapa Zoomku ini tiba-tiba jadi free ya, Raffi. Nanti mungkin kita akan rejoin lagi ya nanti setelah beberapa menit ini. Nanti Raffi bisa langsung join aja ke link yang sama ya, jadi Zoom-nya. Oke? Iya. Kalau nanti Zoom-nya mati. Oke, lanjut nomor 2. Compare the properties and their purpose. Nah, coba apa animation name apa? Gampang ya animation name ya. Nama dari animasinya. Animation duration. Nah, ini gampang lah ya. Delay apa? Delay? Ya, gampang delay. Apa lagi? Timing function. Apa timing function? Timing function berarti animation apa? Speed mode ya. Speed mode. Lalu apa? Iteration count. Ada juga fill mode ya. Oke, apa tuh kira-kira fill mode? Yaitu adalah ketika the state ya of the object after animation. And then ada juga iteration count ya. Itu apa? Number of animation runs ya di sini. Atau bahasanya ya di mana sih animationnya berjalan. Nah, jadi jawabannya ini ya Raffi ya. Buat soal nomor 2 nih. Nah, ini masih gampang lah aku rasa. Raffi juga bisa ya. Oke, let's go. Number 3. Nah, nanti habis number 3 mungkin kita boleh move dulu ke
ini ya ke Zoom baru ya. Karena waktunya juga nih, tahu nanti ke close. Choose the correct statements. Nah, di sini ada tiga jawaban benar nih. If animation can be broken down into fragments. Benar gak? Nah, ini benar ya. Jadi animation tuh bisa kita pecah nih menjadi suatu fragments ya. Menjadi suatu keyframes, benar. Bisa kita broken down menjadi keyframes. Keyframe are set in pixels for the number of which property should be changed. Nah, benar gak nih? Keyframes itu disetnya dalam pixels. Nah, ini jawabannya salah ya. Jadi keyframes itu bukan di serangkaian pixel. Ini salah. And then keyframes are added to GS. Enggak ya. Jadi tadi kita kalau kita set tadi mungkin di bagian CSS-nya mungkin ya buat si keyframes ini. Ini salah juga. Keyframes are associated with time and set time points as a percentage of animation time. Nah, ini benar ya. Keyframes itu dia berhubungan dengan waktu dan juga kita bisa set points ya di dalam suatu percentage dari animation time. And then apalagi satu hal, keyframes are used for apa kira-kira nama tagnya? Keyframes atau translate? Buat bikin keyframes tapi. Yang jawabannya ya Ya, different. keyframes ya. Jadi jawabannya ada tiga nih. Keyframes using keyframes, keyframes are associated, dan animation can be broken down into keyframes ya. Nah, sip. Oke, buat nomor 4 ini karena waktu juga ya, nanti langsung ke close. Kita langsung aja move ke Zoom baru ya, Raffi ya. Ini aku end dulu, ntar Raffi langsung join aja ke link meeting yang sama ya, Raffi ya. Oke? Ya, Oke, thank you oke Raffi. Kak. Sampai jumpa di Zoom-nya lagi ya. Oke, kita coba lanjutin lagi ya buat pembelajaran yang tadi, Raffi ya. Nah, yuk boleh on cam lagi dan share screen, Raffi ya. Nah, tadi kita sekarang lanjut nomor 4 nih. Nah, number 4 apa sih? Fix the errors in the program. Fred tried to add animations when hovering and clicking on the button, but forgot to specify several properties. Fix the errors and add the necessary properties. The program should work as the same in the picture. Jadi lihat nih, deketin dia agak miring habis itu ya. Yang kita jalanin katanya ada error. Di sini juga belum miring-miring ya, belum muncul ya. Nah, di sini kita diminta untuk memperbaiki errornya nih Raffi di bagian sini. So what we need to improve gitu ya. Atau bahasanya kita perlu ngapain nih biar dia itu bisa benar gitu ya propertiesnya ya. Bisa kita benerin. Oke. Okay. So what we need to do? Ini ya, coba kita ke bagian CSS-nya, kita cek, cari tahu kira-kira salahnya di mana nih. Ada yang kelihatan nggak? Nah, pokoknya buat dia itu jadi agak miring nih. Ya, dot button, border radiusnya 7 pixels, paddingnya 1 em, backgroundnya oke, colornya white, transform. Nah, di sini none, pointer none. Nah, di sini nih kita perlu set transform propertinya di bagian sini ya. Terus juga ketika di hover kita set juga di sini. Oke, nah coba mungkin kita ke bagian hover dulu ya di bagian sini ya. Nah, jadi di sini kita perlu apa aja kayak tadi kita set namanya box shadow di bagian sini ya. Box shadow. Nah, tapi di sini masih belum bisa. Oke, berarti kalau gitu kita set di define di sini dulu nih. Nah, habis di sini kan tadi box shadow masih non ya, kursor, pointer. Oke, nah di sini kita buatin dulu beberapa hal. Transform udah, sekarang kita set transition property. Nanti akan kita gunain transition property. Nah, ini dia. Kita set apa di sini? Transform sama box shadow ya, box shadow. Soalnya nama di atas. Dan apalagi di sini kita set juga transition duration. Durationnya di 0,5 second ya, 0,5 detik. Nah, mungkin di sini gini juga boleh. Oke, apalagi transformnya non, oke udah. Cursor pointer, oke. Box shadow non, oke. Oke. Nah, terus kita setup lagi di sini. Kita set ke box shadow sekarang ya. Nah, ini kita sedikit adjust nih di bagian sini. Setnya apa aja? Kita panggil box shadow-nya ya, box shadow. Box shadow. Oke, terus apa? Kita set di 2 second. Linear ya. Linear. And then kita set sekarang buat transform ya. Transform di 2 second juga. Linear juga sama. Linear. Ya, box shadow-nya udah. Nah, di sini tapi bukan menggunakan box shadow lagi. Kita menggunakan apa di sini sekarang? Transition ya. Transition. Nah, jadi ntar dia manggil box shadow yang ada di atas. And then baru di sini box shadow-nya kita set lagi. Oke, ini aja nih dihapus nih. Kemudian box shadow. Box shadow apa di sini? Kita set di 2 pixel, 2 pixel, 5 pixel.
2 pixel. Nah, ada 4 sisi ya ingat. Nah, terus sama tag-nya apa? B6, B6, B6. Ini adalah satu warna ya, B6, B6, B6. Oke, transition property. Nah, baru ntar di sini kita panggil lagi nih. Nah, ini agak panjang juga nih. Nah, tapi di sini kita nggak butuh lagi sih transition property, tapi panggil transition aja. Transition, box shadow kita set di 0.2 second ya, linear lagi. Nah, langsung muncul ya. Nah, ini kurang lebih sama. Linear. Oke, kita coba dulu. Oke, masih belum nih ya. Border radius 7 pixel. Buatan border radius 7 pixel. Padding 1 em. Background tomato, color white. Transform known. Oke, transition property. Cursor pointer. Oke. Sini kita set lagi. Coba transform. Non lagi. Oke, di sini jadi ada dua. Di sini hapus dulu. Oke, shadow 2 second linear. Oke, hmm, rotate. Oh, oke di sini. Coba kita tambahin deck ya. Nah, ini dia. Jangan lupa juga di sini limanya tambahin deck. Deck itu berarti degrees gitu ya. Nah, jadi inilah cara kita buatin program ini. Jadi di sini perlu juga kita set rotate terus juga 5 deck. Deck itu berarti apa? Artinya adalah degrees ya atau bahasa derajat. Coba Raffi bisa gak buat jawab soal ini? Bisa. Udah selesai? Udah. Udah ya, oke. Ya, kita kerjain mungkin satu lagi nih buat di bagian sini ya. Kan takutnya nanti waktunya nggak cukup juga. Karena masih ada materi. Fix the errors in using keyframes. This time Fred was very confused. Entirely and irrevocably, keyframes are not the easiest thing, so he definitely needs help. Fix the error, CSS errors so that the animation works the same way as in the picture. The total durations of the animation is 2 seconds. The delay before the animation is half second. And there is no need to change the property values in the keyframes. Jadi katanya di sini nggak butuh nih buat kita mengubah property values-nya dalam keyframes tadi ya. Nah, contoh di sini ya, lihat nih. Jalanin lagi, contoh. Nah, buatin kayak gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, di sini katanya ada masalah tuh kan ya. Ada masalah di bagian sini nih. Di bagian, apa namanya, tasnya. Di bagian circle ada error nih di bagian sini. Nah, kita akan coba benerin ya di sini ya. Oke, RGB, source pixel. Nah, di sini nih. Kalau di sini, di animation, kita nggak perlu pakai add. Ingat ya. Nah, di sini kita nggak perlu pakai add, jadi itu second linear saja. Terus animation fill-nya di sini juga kita ganti nih. Di sini tadi kan backwards. Kita di sini ganti jadi forwards ya. Oke, and then, nah di sini juga cara buat keyframes tuh bukan begini, tapi gimana? Keyframes gini ya, keyframes baru circle gini ya. Keyframes and then baru circle nih di bagian CSS-nya tadi. Nah, terus di sini kita nggak pakai second, tapi pakai percentage. Nah, itu langsung benar ya, non, oke. Ini juga bisa kita set juga semuanya. Ya, jadi kita ganti semuanya jadi dalam bentuk percentage lah, Raffi di bagian sini. 0,2, 0,4. Nah, mungkin di sini kita buatin dalam skala percentage ya. 0 berarti ini 10%. Nah, terus apalagi di sini kita tambahin beberapa persen lagi ya. Terus ini jadi, misalkan di sini 20%. And then di sini kita set lagi jadi 30%. And then tambahin 40, 50, baru ntar akhirnya 100 ya. 40%, dan 50%. Oke, border radius segini. Dan terakhir adalah di sini kita set, ketika border radius kita set 50 persen juga ya. Sini scale-nya berapa, rotate-nya jangan lupa nanti ditambahin rotate-nya. Sini kita set baru ketika dia 100%. Oke, nah, coba jalanin, udah sama belum? Nah, tapi di sini dia ngelakuin rotating ya. Dia tidak melakukan rotating atau perputaran. Nah, kenapa? Karena rotate di sini baru 720 ya, belum ditambahin deck atau degrees Raffi. Nah, tambahin dulu. Nah, lihat. Tet, 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 tet. Nah, itu baru muter ya. Jadi jangan lupa 720 degree.
deck gitu ya. Jadi maksudnya adalah di grease. Coba, nah, oke, punya aku udah selesai. Coba punya Raffi gimana? Bisa gak? Ingat semua yang second diubah jadi percentage ya Raffi di bagian sini ya. Terus juga circle-nya itu kita ubah menjadi keyframes. Jadi bukan add circle, tapi add keyframe circle di bagian situ. Udah kan? Udah? Bisa? Udah. Coba lihat kayak gimana punya Raffi. Oke, good job ya, betul sekali. Jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi ya. Oke, nah mungkin di sini kita coba ke materi dulu ya, karena takutnya nanti waktunya nggak cukup. Kan di sini materi masih ada. Oke, boleh lihat share screen-ku lagi Raffi ya. Apakah sudah terlihat Raffi share screen-ku? Udah kan? Udah ya. Oke, Ya. sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita coba lanjutin lagi ya. Nah, sekarang topik baru namanya animation in JS gitu ya, atau animasi di dalam JavaScript nih di bagian sini. Nah, oke. Terus apa lagi nih yang perlu kita lakuin lagi nih setelah ini nih? Tadi kan udah sampai hal yang tadi. Nah, animation in JS, so far gitu katanya ya, sejauh ini kita udah ngapain aja? We've been working with animations that run either when the page loads, jadi katanya dia akan bekerja ketika page-nya itu dimuat, or when the mouse hovers, atau ketika mouse hover over the button gitu ya, di atas buttonnya gitu bahasa di bagian sini. And then apalagi? What if the animation should run when a button is pressed or the mouse is moved? Nah, jadi katanya, apa yang terjadi jika animasinya itu harus bekerja ketika buttonnya itu di press, ditekan, atau si mouse-nya itu dipindahkan gitu, atau si mouse-nya itu move gitu, atau dipindahkan. Nah, I know, jadi katanya. Events are handled in the GS, uh, means we need to run the animations from there. Nah, but how? Nah, tapi gimana caranya? Nah, there are several methods to create animations using JavaScript. Nah, jadi kita ada beberapa metode yang untuk kita gunakan untuk menggunakan JavaScript ya. The first method is long and straightforward one. It involves manually, nationally, using a loop, changing the values of the properties by insignificant values, insignificant but frequent changes into the values with result in animations just like in old cartoons. Jadi katanya dia nggak signifikan nih, tapi sering nih ada perubahan dalam values-nya yang dimana hasilnya nanti dari animationnya seperti kartun yang lama. Nah, contoh di sini ya. Kita set di sini variabel namanya block tadi. Di sini dokumen query selector kita set si bloknya, and then current scale kita set di satu, dan kita set function animate di bagian sini ya. Block.style.perform kita set di sini scale, current scale-nya itu berapa, dan then kita set di sini incremental ya, itu plus equal 0.01 scale. Dan kita set timeout lagi animate 10 di sini untuk dia melakukan animasi ya sebanyak 10. And then dia akan perform animate atau animasinya. This example is not only complicated, but it's also not very convenient to control the animations parameters. Jadi katanya di sini dia tuh eh, nggak cukup convenient nih untuk kita mengontrol animation parametersnya dan untuk menambahkan delay-nya. We have to add the set timeout, kita harus menambahkan set timeout-nya dan untuk mengubah speed atau kecepatannya. We have to calculate the change several values. Kita juga harus menghitung perubahan dan mengubah beberapa nilai. Oh yes, that's true ya. Jadi kata itu benar. Is it possible to do it another way? One that's easier. Nah, jadi di sini ya kita punya namanya libraries ya. The second way is to use libraries. Libraries are file with the code written by other developers. The advantage of using libraries is that implementation of the many processes is already prepared, so we just need to call the appropriate functions without thinking about how it works. Jadi katanya keuntungan dari menggunakan libraries ini kita cuma cukup implementasiin aja nih yang udah di prepare gitu. Jadi kita nggak perlu starting from the scratch banget gitu bahasanya. And then libraries range from those that help build low-level interfaces. Di sini kita punya namanya React.js ya. To those that help implement a specific effect, such as the BS dialog library, which contains pop-up window components. We will use the animate.js library that make it easier to work with the animation. Jadi kita juga akan menggunakan anim.js nih, atau bahasanya anim.js library ya, membuat ini menjadi lebih mudah untuk bekerja dengan menggunakan animation. Nah, anim.js tadi merupakan ini ya, nama dari anim comes from the word animations, not Japanese anim. This library hides all the process that occur during the animation. Therefore, the animations of any project is reduced to the use of the single functions. Nah, contoh di sini kita punya
single function itu seperti apa sih contohnya gitu ya contohnya. Nanti kita bisa tahu. And then di sini katanya apa? Hurry up to code ya. Nah, jadi before we rush into battle, let's figure out how to link the library in our script. The NMJS library can be linked to the page using the script tag specifying permanent link to the library as the resource ya. Jadi di sini bisa dilihat kita set source-nya apa dan juga kita set di sini script-nya tuh kira-kira seperti apa sih. And let's go now, shall we? Nah, coba kita set di sini ya untuk hal ini. Nah, working with library involves using the anim functions. Jadi katanya bekerja dengan library itu dia melibatkan menggunakan functions anim atau bahasa animasi functions ya. This function takes as input an object whose properties are animation parameters. Properties must be specified. Ini kita punya target ya, merupakan selector dari elements yang akan dianimasikan. Ada juga duration ya, durasi dari animationnya dalam milliseconds dan juga property ya, merupakan CSS property yang akan berubah di sini. And then it's optional also ya, but we can also specify the following properties. Kita di sini punya delay. Itu delay sebelum performing animationin, belum kita perform animationnya in milliseconds. Habis itu easing di sini sama seperti animation timing functions. Ini apalagi ada loop ya di sini ya. Ada juga loop di sini whether the animation will run indefinitely or true false. Jadi di sini dia tuh akan bekerja seperti apa sih? Nanti dia akan dicek di bagian sini ya buat tahu kira-kira dia tuh seperti apa sih? Apakah animationnya akan bekerja indefinitely atau tidak gitu di bagian sini ya secara definisi. Oke, next. Nah, di sini ada juga animation example ya di bagian sini. Nah, contoh di sini kita set targetnya di sini dot block tadi ya, dot block tadi, scale-nya kita set 7, duration-nya 1000, and delay 1000. Nah, biasanya di sini kalau 1000 tuh in millisecond ya. Jadi bisa dibilang ya udah kita kalau 1000 berarti 1 second aja berarti seperti ini. Habis itu ada juga easing ya di sini kita set sebagai linear buat tentukannya. And then for the task, let's try to implement this effect ya. Mari kita coba implementasikan effect ini nih. Contoh di sini create a card. And then let's make the plan. We get all necessary variables. Kita udah dapet nih kira-kira variables yang diperlukan apa aja. Kita akan menambahkan klik event handler ke buttonnya. Kita juga di dalam di handlernya kita akan memindahkan ya circular element ke mouse kursornya dan juga di dalam handlernya kita juga akan memanggil anim functions yang dimana dia akan menganimasikan scale, menganimasikan opacity atau bahasa transparansi dari suatu elemennya juga. Nah, contoh di sini kita akan mendapatkan semua necessary variables ya. Kita set variable my block di sini dia akan set ke dokumen query selector block, and then kita set variable di sini ya, create card button, kita set dokumen query selector, create card button itself. Nah, terus juga kita akan nambahin klik event handler ya ke buttonnya di sini kita panggil create card button, add event listener, kita klik, and then kita masuk ke function di sini ya, di bagian sini. And then in the handler, move the element to the mouse cursor, and at the same time make the block opaque. Nah, di sini ya, jadi kita akan buatin buttonnya juga, tambahkan add event listener ya buat dia bahasa men-trigger. Dan juga di sini trigger apa? Klik. Di function ada apa aja? Di sini kita set block style transform. Dia akan lakuin translate di bagian sini ya. Translate ke dalam page tertentu -25 pixel, and then di page Y -25 kita set juga pixelnya apa, dan juga di sini ada kita set di block.style opacity atau bahasa transparansinya di 1. Contohnya di sini. And then the handler function can take as input informations about the events that has occurred in the form of the objects. Once event object has page X and page Y properties that store informations about the cursor positions at the time of the click. Nah, di sini juga kurang lebih sama ya. Oke, nah di sini kurang lebih materi udah cukup ya, cukup ini. Cuma nanti abis ini kita akan coba langsung materi karena waktunya juga Raffi ya. Nah, mungkin nanti beberapa materi, aku rasa nih sini udah sama sih. Nanti kita bisa langsung fokus dulu aja ke tas, biar nanti Raffi udah dapet ininya ya, gambarannya ya. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak Raffi sebelum kita lanjut ke tugasnya? Any question? Nah, ntar kita buat Belum seperti ada, ini. Kak. Yang nggak ada. Oke, kita sama pre-resultnya dulu. Jadi kita hari ini belajar ya, library yang dimana dia itu dari di main code ya, bisa kita gunakan dalam program kita. Ada juga Animal.js ya, merupakan library untuk bekerja dengan animation. The advantage of JS Animations over JS Animations adalah dia itu JS itu bisa dipanggil ya dalam respons menggunakan user actions tadi. Sip, jadi itu aja ya. Jadi di kelas kita belajar apa aja? Kita belajar dengan simple transformations di CSS ya. Tadi kita menggunakan keyframes tadi. Kita juga akan belajar gimana sih kompleksnya frame by frame animations dalam CSS dan juga JS. Dan juga belajar gimana cara kita memprogram animation dengan menggunakan keyframes dan juga anim.js library ya. Kita juga belajar gimana cara menggunakan animation di project yang sebenarnya. Oke, mungkin itu aja. Yuk kita coba lanjutin lagi kerjain tugasnya Raffi ya. Ya, coba di share screen.
Kita ke jalan segmen yang kedua, Raffi ya. Nah, ini dia, animations in JS atau animations di dalam JavaScript. Yuk, yuk, let's go, let's go. Nah, what is library? Nah, tadi apa sih? Library itu apa, Raffi? Nah, coba bisa dijawab ya. What is library? Menurut Raffi apa? Dia adalah code ya, code written by other developers that's convenient to use in your program. Jadi merupakan kode yang udah ditulis nih sama developer lain yang dia itu mudah digunakan untuk program yang kita ya, yang kita udah punya. Ya, bisa di next. Number two, match the object property that to be passed to the animate functions and its purpose. Nah, dan juga tujuannya. Pertama targets dulu apa? Kalau target itu berarti dia ke blocks ya. Blocks to applies animation to. Nah, ini dia. Lalu juga duration. Nah, duration berarti apa ya? Udah gampang ya. Duration berarti ya udah animation duration. And then delay berarti animation delay. And then easing. Nah, di sini berarti easing itu berarti ya gampang juga ya, berarti animation speed mode. And then scale, translate color and other CSS properties, berarti dia ini ya, CSS properties to animate ya. Jadi kira-kira properties dari CSS yang mau kita animasikan tuh apa di bagian sini. Nah, ini dia jadi jawabannya. Set. Nah, ya, mungkin dari next lagi. Fix the errors in the program. Jadi kita di sini minta untuk fix errorsnya di dalam programnya ya. Nah, seperti apa sih cara kita fix errors di bagian sini? The anim function is used incorrectly in the program. Fix the error so that the animation doesn't cause errors. Starts when the button is pressed and its word is finished. In some time, the program should work as in the picture. Nah, seperti pada di gambar ya, lihat ya. Nah, tuh lihat. Kotak, bulat gitu lah bahasanya. Nah, di sini ada keterangan unexpected token. Apa tuh namanya itu? Curly brackets. Nah, ada kesalahan nih di bagian curly brackets. Nah, di bagian sini nih, Raffi. Yuk, kita benerin ya. Nah, di sini kenapa salah? Karena di sini masih pertama-tama belum ada nih shape itu dari mana sih? Kita set dulu variabelnya. Ingat ya, set variable itu dengan menggunakan let ya. Nah, di sini karena targetnya shape, nah mungkin kita buatin namanya shape aja. Variable let shape sama dengan dokumen dot apa? Kita menggunakan query selector ya. Query selector di sini kita tambahin apa lagi? Kita di sini tambahin dot shape ya di bagian sini. Dot shape itu dari bentukannya shape. Oke, and then apalagi di sini kita tambahin shape baru ya, panggil variabel shape dot add event listener ya untuk memanggil event tersebut. Add event listener, dia akan lakuin apa? Di sini kita tambahin apa? Klik ya, eventnya klik. Lalu kita punya panggil functionnya ya, function. Jangan lupa function tuh dia menggunakan parenthesis juga di bagian sini. Oke. Okay? And then jangan lupa di sini kita perlu nambahin dia itu ke dalam brackets ya. Nah, ini dia. Set. Nah, jadi semua itu akan dibungkus ke dalam brackets ini sendiri nih, Raffi. Nah, ini mungkin kita bisa masukin dulu nih semua ini. Relax. Masukin ke sini ya. Nah, udah di sini. Ini mungkin targets dot shape tadi, keyframes. Nah, keyframesnya di sini border radius, oke. Okay. 50%, 50%, oke, koma, oke. Oke, nah di sini nggak pakai titik koma nih, tapi pakai apa? Pakai koma ya. Duration titik dua gini, titik dua bukan sih? Dua 2000. Nah ini kita pakai koma juga. Misalnya ingat ya pakai koma. Juga di sini ising titik koma, titik dua terus linear kasih koma. Oke, and then, nah ini udah jadi tahapan pertama. Nah ini ingat itu di dalam sini, jadi harus kita lakuin namanya ini ya apa bahasa indentation yang benar nih. Jadi identasinya jangan sampai salah. Oke, ini ke sini. Ini ke sini, oke good. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, oh sorry. Nah, di sini kalau di bagian sini keyframes itu dia nggak menggunakan curly ya, tapi dia menggunakan box. Nah, jadi ini dihapus ya. Nggak menggunakan curly tapi menggunakan box. Nah, baru benar. Invite shorthand property initializer. Invite shorthand property initializer. Okay, let's shape, that shape, okay. Shape dot add event listener, klik function, anim, okay, targets dot shape, okay. Keyframes 0,
Oke, ini koma, duration 2000, linear. Oke, coba sebentar ya. Ini kalau misalnya begini, Raffi, ini ya kita bisa pakai chat GPT aja nih ya. Nggak apa-apa. Ini juga kita belajar kan ya. Biar kita tahu nih, oh errornya di mana sih. Karena kadang-kadang tuh suka ada yang kita nggak tahu ya. Karena dia juga nggak tahu nih kira-kira ada di mana nih salahnya nih. Cuma nggak tahu gitu doang. Kita bisa copy aja kodenya. Nah, terus kita paste ini ya. Kita copy juga problemnya apa sih? Syntax error katanya. Nah, udah kita set. Jadi kita tahu nih. Nah, sebenarnya karena dalam Java ngomong semua itu dengan sama dengan. Nah, di sini ada sama dengan nih soalnya nih. Berarti ada penggunaan sama dengan ya, yang dimana dia itu salah. Coba kita cek di mana. Nah, ini dia nih. JS berradius 0. Nah, ini dia. Jadi kita nggak bisa pakai sama dengan nih. Nah, jadi kita ganti jadi titik dua. Cara cepatnya tuh gini, Raffi ya. Cara cepatnya biar ganti sama dengan tuh kita pilih, terus kita kontrol D. Nah, langsung aja kita hapus. Nah, udah jadi deh. Coba cobain lagi sekarang. Nah, sekarang bisa ya. Sip. Jadi itu dia Raffi ya. Nah, coba dari Raffi gimana? Bisa gak? Udah bisa belum? Jadi that's okay. Kalau misalnya ada masalah, kita pakai ChatGPT itu bukan berarti, wah nanti kita nggak ngerti dong Kak. Enggak dong ya. Sama. Yang penting kita tuh paham aja dulu. ChatGPT kan buat bantu kita aja. Oke, good. Ya, Raffi udah. Sip. Jadi untuk, oke. Nah, coba buat nomor 4. Nah, ini kita mungkin satu soal lagi Raffi. Tanggung nih ya soal nomor 4. Write the program, the mill is broken. Write the code using Anim.js that makes the mill spin. The mill should make one revolutions in 10 seconds. The program should work as the picture. Nah, seperti JS pada gambar lah itu ya. Cet, 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 cet. Nah, buat dia itu mill. Nah, di sini masih diem ya. Nah, kita bisa ke bagian JavaScript. Nah, enemy kita tambahin di sini. Targetnya mau kemana nih? Coba targetnya di sini ada apa aja. Screw ya. Nah, di sini kita ke screw buat ke bagian ininya ya. Buat kita rotate. Jadi kita set dulu targetnya. Targets, targets. Oke, sini kita set ke screw tadi ya. Dot screw. Dot screw. Ingat kalau penamaan kalau namanya dia screw-nya nggak pakai titik, tetap pakai titik di sini. Ini apa? Kita set juga rotate-nya. Rotate-nya di mana? Di 360 ya. Contoh di sini kita set 360 derajat, berarti 36 aja, 360. Terus juga duration, set di, misalkan di sini di sini ada keterangan ya. In 10 seconds ya. Ingat 10 seconds. Sini dalam mili berarti 10.000 ya. 10 3, oke. And then isinya kita set di apa linear ya di sini. Linear. Dan last one kita set looping ya, biar dia itu ngelakuin namanya loop. Nah, itu baru bener ya. Set. Coba kalau rotate enggak, coba kita belajar ini. Coba kalau rotate cuma 90 doang. Apa yang terjadi sih? Nah, lihat tuh ya. Kalau 90 doang tuh dia kayak gini nih. Kita naikin lagi jadi 270 misalkan. Kalau 1000 bisa gak 1000? Nah, bisa ya. Ternyata dia tuh ngaruh ke kecepatannya. Misalkan 100.000, 100.000 gimana? Nah, tuh lihat ya. Makin cepat Raffi ya. Coba kalau misalkan 360.000 ya. 360 per 23. Sorry. Nah, tuh makin cepat lagi ya speednya. Saya juga di sini adjust misalkan durationnya 10 aja. Nah, di sini 10 nggak bisa. Kalau 100, oh, makin cepat ya ternyata kalau 100 ya. 1000, 1 detik, makin lambat. Nah, jadi bisa juga coba-coba di sini ya. Coba kalau ke windmill, gimana sih kalau ke windmill? Windmill, nah. L-nya 2 ya. Nah, malah rumahnya yang puter ya kalau windmill ya. Nah, jadi bisa juga misalkan mau dibuatin iseng-iseng gitu ya. Ya udah bisa aja dibuatin kayak gini nih. Coba bisa gak kita buatin dua anim gitu ya. Satu lagi windmill. Dot windmill. Nah itu ya, dua-duanya ikut muter ya jadinya Raffi ya. Itu dia jadi coba Raffi bisa gak? Udah muter Raffi? Oke, good ya. Jangan lupa di checklist Raffi kalau sudah.
Oke, sip. Boleh kembali ke room ya, Raffi. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, Raffi ya. Jadi kita hari ini belajar namanya animation ya, topik kita hari ini. Kita hari ini cukup belajar banyak, Raffi. Kita hari ini belajar tentang library yang juga, terus juga kita belajar tentang namanya transformation dalam CSS ya. Kita juga belajar gimana caranya kita melakukan namanya complex frame by frame ya di animations dalam CSS itu sendiri dengan menggunakan JS, JavaScript. Kita juga belajar menggunakan animation keyframes dengan menggunakan anim.js library, serta belajar ya menggunakan animation dalam project yang barusan tadi ya, kayak project kincir angin, terus project-project yang lainnya barusan kita pelajari. Sampai sini dari Raffi ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Kak. Coba kalau dari Raffi, boleh dong di-summarize. Coba Raffi hari ini belajar apa aja sih, apa aja yang didapetin? Boleh dong diceritain. Kan itu tentang penggunaan Mm-mm. kayak leasing gitu Kak. Kemudian apa? Terus duration, leasing. Ya, betul ya. Penggunaan hal tadi ya, yang Raffi barusan sebutin. Oke, jadi mungkin itu aja Raffi untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Raffi sudah jadi kelas kita hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Mungkin itu aja. Terima kasih Raffi dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Masih Kak. Sama-sama. Thank you Raffi.